laporan yang diajukan oleh Ibu B dengan tindak pidana pelecehan seksual ternyata tidak ditemukan tindak pidana tersebut, LPSK memutuskan menolak atau menghentikan penelaahan terhadap Ibu B ini karena memang ternyata tidak bisa diberikan perlindungan. Oh iya betul ya, harusnya sudah benar itu ditolak. Masa pelaku kejahatan dilindungi kan gitu. Yang dilindungi itu kan saksi. Selamat malam pemirsa, nyawa sudah melayang. Brigadir Yosua Huta Barat sudah dimakamkan. Namun ternyata kasus ini harus terus diusut agar makin terang benderang. 4 tersangka sudah mendekam di Makobrimob sebagian. Tapi yang menjadi pertanyaan sampai sekarang, ternyata otak dari pembunuhan ini yakni Irjen Verdi Sambo diduga masih bermain dan memiliki taji yang dicurigai banyak pihak. Muncullah itu spekulasi, bahkan kuasa hukum dari Brigadir Yosua dengan lantang menyebutkan ada aliran dana yang masih berputar ke skuadnya Verdi Sambo. Berbagai isu kemudian muncul terkait juga motif yang kemudian liar beredar di masyarakat. Kita nanti akan lihat juga bagaimana kemudian keterlibatan dari puluhan anggota Polri yang masuk dalam skenario Verdi Sambo. Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan sejumlah narasumber di meja catatan demokrasi. Ya pemirsa, kalau kita kembali ke tema kita yaitu mengenai bagaimanakah kemudian bergulirnya isu mengenai penembakan terhadap Brigadir Joshua. Hingga saat ini berbagai hal kemudian muncul. Kalau kita ingat di awal kasus ini ada laporan mengenai pelecehan seksual yang kemudian dialami oleh istri Verdi Sambo yang kemudian harus dihentikan oleh Mabes Polri. Dalam hal ini adalah Barreskrim Polri. Kita dengarkan pernyataannya. Kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Barreskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan, perkara ini dihentikan penanganannya. Ada 2 LP, sebagaimana tadi saya sampaikan, ada 2 laporan polisi yang sebelumnya dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, yaitu LP model A terkait percobaan pembunuhan, dan yang kedua adalah LPB terkait dugaan pelecehan, itu tidak ada. Oleh karena itu dihentikan penyidikannya. Jadi soal pelecehan seksual itu sudah gugur. Bahkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang terus berupaya kemarin untuk mencari tahu, meminta keterangan dari istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ternyata hasilnya nihil. Beberapa kali ditemui, Putri ini hanya menjawab, saya malu bu, dan dianggap kurang kooperatif. Sampai akhirnya LPSK mengumumkan bahwa Putri Chandrawati tidak akan dilindungi. Kita simak selengkapnya seperti apa. Laporan yang diajukan oleh Ibu B dengan tindak pidana pelecehan seksual ternyata tidak ditemukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu LPSK memutuskan untuk menolak atau menghentikan penelaahan terhadap Ibu B ini karena memang ternyata tidak bisa diberikan perlindungan. Jadi bukan dasarnya karena pelakunya sudah meninggal kemudian SP3 atau apa, bukan, tetapi karena kasus ini sudah dihentikan oleh pihak kepolisian. Oke, kalau kita lihat pemirsa memang perkembangan kronologi hingga cerita dari awal hingga akhir ini terus berubah-ubah. Kalau kita lihat laporan awal mengenai pelecehan seksual ini kita tahu terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta. Kemudian keterangan baru-baru ini justru Verdi Sambo mengakui adanya tindakan melukai harkat dan martabat ini terjadi di Magelang. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan oleh publik, mengapa kemudian skenario ini justru berubah-ubah hingga kini, di mana kemudian penyelidikan dari pihak kepolisian
kepolisian hingga tahap penyidikan ini? Banyak pihak memang mempertanyakan kalau kejadiannya di Magelang sudah dipergoki langsung oleh Verdi Sambo, kenapa masih dibiarkan? Iring-iringan mobil, baik itu yang membawa Brigadir Yosua maupun Putri Chandrawati berjam-jam perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Dan eksekusinya terjadi di Jakarta. Memang tidak dibuka secara transparan. Apa sebenarnya gelar perkara yang terjadi di rumah Verdi Sambo di Magelang ya Maria? Dan juga apa yang juga terjadi di Magelang yang karena informasinya itu yang kemudian memicu Verdi Sambo untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua ini kemudian dinantikan oleh publik pengungkapannya oleh pihak kepolisian. Skenario sudah berubah total. Bahkan yang terbaru ada tim advokat pembela hukum dan keadilan yang melaporkan dugaan suap yang dilakukan oleh lingkaran Irjen Verdi Sambo terhadap LPSK. Anda mungkin ingat beberapa waktu yang lalu ketika 2 amplop warna coklat meskipun isinya belum dibuka sama sekali, tapi ada indikasi bahwa itu bentuk sogokan kepada LPSK agar kasus ini tidak ditindaklanjuti. Iya, tetapi kalau kita lihat juga paling tidak juru bicara KPK ini juga sempat menyatakan mengaku telah menerima laporan dari tampak tersebut dan juga akan menindaklanjuti dengan melakukan proses verifikasi. Karena kalau kita lihat ini sempat diungkapkan secara langsung oleh LPSK dan walaupun memang kalau kita lihat LPSK belum membuka sama sekali amplop tersebut, jadi memang belum diketahui secara pasti isunya apa. DPR pun kemudian juga menjawab hal yang sama karena paling tidak beredar juga ada informasi yang kemudian ditujukan juga kepada DPR dengan isu yang sama ya. Ada suap yang menuju ke wilayah Senayan untuk kemudian menutupi hal ini. Bahkan baru-baru ini dari kuasa hukum Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak yang belak-belakan menyatakan ada 4 rekening milik Yosua masih aktif. Pada 8 Juli, Brigadir Yosua sudah meninggal dunia. Tapi sampai sekarang kabarnya ada transaksi keluar masuk di rekening tersebut yang entah aliran dana ini untuk siapa dan tujuannya buat apa. Ini update terbaru, nanti kita langsung tanyakan saja kepada kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak. Kalau begitu kita langsung perkenalkan terlebih dahulu sejumlah narasumber kami. Nanti akan bergabung juga bersama kami ada pengacara dari keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak. Tapi yang sudah hadir di sini kita perkenalkan terlebih dahulu ada Ibu Irma Huta Barat, Ketua Komunitas Civil Society Indonesia. Selamat malam Bu Irma. Selamat malam, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kami juga kehadiran ada Wakil Ketua LPSK, Bang Manajer Nasution. Selamat malam, Bang Manajer. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Prof. Hermawan Sulistyo, penasihat ahli Kapolri. Nanti kita ajak bergabung, semoga bisa datang juga ke studio. Dan juga ada anggota Komisi Hukum DPR RI, fraksi PKS, Bang Nasir Jamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga nanti akan terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Ketua IPW Pak Sugeng Teguh yang nanti juga akan bergabung bersama kami di Catatan Demokrasi. Kita akan coba sapa terlebih dahulu, ada Pak Sugeng. Selamat malam Pak Sugeng, terima kasih waktunya Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng, kita mau langsung ke IPW sebelum ke LPSK Pak Sugeng. Kabarnya IPW ini lantang sekali Pak menyuarakan mengenai dugaan suap aliran dana atau uang Verdi Sambo ini yang larinya kemana-mana. Bukan hanya kemarin tudingan ke LPSK, tapi juga ada indikasi ke DPR. Itu betul tidak Pak, sumbernya dari IPW? Ya, itu adalah pernyataan saya ya. Saya sudah cek gitu ya. Pernyataan saya, tapi saya... Halo? Silakan Pak, dilanjutkan. Kedengeran ya? Itu pernyataan saya sudah cek gitu. Di suara ya. Di media suara. Tapi itu bukan sebagai tuduhan. Itu adalah informasi saya sampaikan ya. Kemudian itu adalah satu pertanyaan, apakah ada aliran dana ke DPR dan juga ke Kompolnas ya. Itu betul. Begitu. Baik, Pak Sugeng. Kemudian sumber valid Bapak ini kenapa tidak dari awal diungkapkan? Kenapa baru sekarang, Pak? Karena memang ketika saya mulai mengangkat kasus ini tanggal 11 Juli ya. Jadi kasus ini diangkat pertama kali oleh IPW menjadi satu perhatian publik. IPW menyatakan 3 hal pada tanggal 11 Juli. 1, bentuk tim TGPF. 2, nonaktifkan Irjen Verdi Sambo.
Ketiga, kasus tersebut adalah janggal, ya. Sehingga kami kemukakan itu dan terus kami kawal. Kemudian karena konsistensi, ya, banyak informasi kami dapat, ya, informasi sebagai informasi yang kami dapat. Informasi ada yang ada fakta buktinya, ya, kami dapat. Ada sebagai isu, ya, gitu, ya, sebagai isu. Nah, kemudian kita banyak pertanyaan dari media, kan. Selama 1 bulan itu kita kawal soal beberapa hal, ya, otopsi ulang, tetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka, kami yang mengangkat dulu. Kemudian tarik perkara ke Bareskrim, seperti itu, ya. Pak Sugeng, artinya apakah Anda kemudian meyakini ada hal yang begitu besar di balik ini semua, di luar sekedar hanya persoalan asmara saja? IPW tidak melihat motif, ya. IPW pertama kali melihat adanya kejanggalan di dalam ekspos oleh Mabes Polri. Kemudian IPW mendapat informasi kanan kiri yang walaupun tidak ada buktinya, ya, ternyata klop dengan beberapa yang kami sampaikan, ya. Misalnya, kasus tersebut harus ditarik ke Mabes Polri. Kami melihat ada bias penanganan apabila tidak ditarik ke Mabes Polri, hanya ditarik ke Polda. Ya, karena Polda juga melakukan prarekonstruksi dengan menembak dari atas. Kami juga minta otopsi ulang yang tadinya otopsi ulang itu belum dilakukan. Ya, jadi informasi ini banyak. Kemudian informasi awal juga kita dapat terkait dengan adanya aliran dana. Kemudian ketika LPSK, ya, menyatakan ada pemberian dana, satu. Kemudian Baradae kemudian juga menyebutkan dia mendapatkan uang. Informasi ini klop, ya, sebagai informasi, ya. Kami tidak punya bukti, tapi kami punya informasi. Begitu loh. Informasi ini dari mana, Pak Sugeng? Karena kan saat ini Ferdy Sambo sudah mendekam di tempat khusus di Makobrimob. Kenapa masih bisa bermain soal aliran dana tersebut, Pak? Dikhawatirkan isu ini kemudian liar juga di publik, Pak Sugeng. Bukan begitu. Itu prakondisi sebelum beliau, ya, diperiksa. Pada saat diperiksa tanggal 3, tanggal 4, ya. Kan prakondisinya itu sejak Jumat, tanggal 8 Juli, ya. Prakondisi itu kami mendapat informasi IPW sejak tanggal 8 Juli, ya, sudah ada prakondisi. Ya, seperti itu loh. Jadi bukan pada saat setelah Pak Ferdy Sambo di dalam. Ya, bukan baru, sudah sejak tanggal 8. IPW kan mewakili suara publik, ya. Kami ingin mengungkap kasus ini. Ini adalah kontribusi yang diberikan kepada IPW terkait pengungkapan kebenaran dan keadilan untuk korban Yosua. Tanggal 11 Juli itu kami mulai itu. Dengan informasi-informasi. Dugaan sementara, Pak, kan tidak prakondisi ini melibatkan siapa saja, Pak? Dugaan sementara prakondisi ini melibatkan siapa saja? Ya kan sudah terlihat, ya. 1, ada Kompolnas diundang, ya, 2 komisioner, ya. Kemudian kami juga dapat informasi ada juga pendekatan kepada DPR, ya. Kemudian kami dapat informasi juga LPSK. Kami juga dapat informasi adanya aliran dana kepada Komnas HAM. Saya langsung konfirmasi kepada Khairul Anam, katanya tidak. Ya sudah, kita percaya, ya. Jadi pernyataan saya tanggal 15 sepertinya itu. Sebetulnya saya ditanya wartawan. Jadi saya bilang kan ini ada informasi, ya. Jadi bukan menyatakan DPR menerima uang. Sama seperti Khairul Anam. Iya, jadi begitulah. Tapi itu harus saya akui pernyataan saya. Saya tidak mau membantah, ya. Karena tadi kemudian saya dengar wawancara itu, karena itu kan direkam wartawan. Ya, saya dengar setelah saya klarifikasi, oh ya ada.
Ya. Gitu ya. Kalau begitu coba kita langsung tanya saja, mumpung ada anggota DPR di sini juga. Sudah bergabung juga bersama kami ada Profesor Hermawan Sulistyo, penasihat ahli Kapolri. Tapi sebelum ke Anda, Prof Kiki, saya mau ke Bang Nasir dulu. Bang, jadi memang tadi sudah diklarifikasi, Bang, itu hanya tudingan. Ya syukurlah dia sudah mengklarifikasi itu kan. Karena sebenarnya tidak semua informasi yang kita dengar itu harus kita sampaikan. Ya. Sebab kita pikir-pikir gitu ya. Kita pikir-pikir, kita renung-renungkan, sehingga kemudian kita tidak nanti dianggap orang ini asbun aja ini, asal bunyi aja dia ya kan, asal bunyi aja. Jadi kesannya misalnya seolah-olah ya, menunjuk, ya menunjuk, padahal menunjuk itu ada 4 jari ke diri kita begitu. Nah karena itu kan membuat kemudian opini entah kemana-mana begitu. Jadi saya mendapat informasi gitu ya. Ya kalau memang kalau mendapat informasi ya sampaikan saja ke publik, jangan sepotong-sepotong dari mana informasi ini begitu kan. Kemudian informasinya apa saja, apakah uang saja mengalir atau bagaimana. Jangan bilang saya mendapat informasi ya, tapi informasi dari siapa, bagaimana informasinya, kapan, di mana disampaikan dan sebagainya kan harus clear gitu. Itu kalau kita memiliki adab. Apakah DPR dianggap tidak lantang dalam kasus Verdi Sambo ini? Begini, waktu kejadian itu kami sedang reses. Dan ini baru masuk hari ini, pembukaan masa sidang. Dan hari Kamis nanti ada rapat internal, Komisi 3. Dan tentu saja kami menyusun agenda. Dan salah satu agendanya biasanya adalah rapat kerja dengan mitra kerja, salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Dan tentu saja kami melihat Presiden Jokowi misalnya punya perhatian yang sangat serius terhadap kasus ini. Beliau meminta agar kasus ini dibongkar. Jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut ya, dan jangan sampai menurunkan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. Nah, itu yang kita dorong. Ya. Nah, tentu saja memang dalam kondisi seperti ini kepolisian memiliki ujian yang berat ya. Karena di satu sisi mereka menjaga bagaimana keamanan masyarakat itu tetap kondusif. Di satu sisi mereka harus menghargai nyawa yang hilang dari sebuah peristiwa kejahatan. Nah, oleh karena itu memang ini tugas berat. Nah karena itu mereka berusaha untuk mengelola public complaint. Ya, public complaint. Meskipun kadang-kadang juga ada yang memanfaatkan isu ini. Ya, untuk kepentingan ini, kepentingan itu. Biasalah di Indonesia. Siapa itu, kan Bang Nasir? Hah? Siapa yang memanfaatkan siapa, Bang? Itu informasinya. Oke. Khawatirannya, oke. Bang Nasir, tapi begini Bang, kalau begitu nanti akan ada rapat kerja juga dengan Polri, apa yang akan didorong oleh Komisi 3 selama ini? Mewakili Komisi 3 menurut Anda apa kejanggalan yang ada di kasus ini? Hari Kamis nanti kan kita akan mencoba ya menyusun pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada mitra kerja kita terkait dengan hal-hal yang mendapat perhatian dari masyarakat. Menurut Anda yang janggal apa dalam kasus ini, Bang Nasir? Ya awalnya kan ada informasi yang berbelit-belit ya. Ya berbelit-belit, kemudian ada informasi ada adegan A, B, C dan sebagainya. Mic-nya boleh lebih dekat, Bang, mic-nya. Ya, jadi kita ini kan outsider ya, bukan insider ya. Nah, karena itu mengamati, kemudian mendengar, melihat ya. Nah dari situ kita coba nanti lihat. Ya, masing-masing anggota, masing-masing fraksi barangkali punya pandangan berbeda-beda ketika nanti menyusun sejumlah pertanyaan tersebut. Jadi sabar saja dulu, ya nanti barangkali pada apakah minggu yang akan datang atau minggu yang akan datang lagi, mudah-mudahan ini tidak akan lama, ya mungkin pekan ini atau pekan depan kita mungkin sudah menggelar rapat kerja dengan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kalau ada yang menunjuk DPR punya konflik of interest dengan Verdi Sambo itu asbun ya Bang? Sama sekali tidak benar. Ya. Okay. Jadi tidak mewakili kelembagaan. Kalau ada personal itu oknum. Di mana-mana ada oknum. Ya. Karena negara ini memang supremasi oknum. Di Komisi 3 ada Bang? Di Komisi 3 nanti kita lihat saja. Okay. Ya. Jadi kita nggak bisa kemudian mengatakan ini lembaga ini. Ya katakannya oknum. Ya. Karena memang kita nggak bisa menunjuk sebelum kita kemudian memiliki bukti yang kuat. Kalau ada bukti-bukti yang menjurus kepada pelanggaran etika, ada Mahkamah Kehormatan Dewan. Kalau ada bukti-bukti yang menjurus kepada tindak pidana, ada aparat penegak hukum yang bisa menelusuri dan menindaklanjuti
temuan itu. Jadi serahkan saja kepada institusi negara untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Oke, karena publik juga menantikan nanti taring DPR seperti apa. Bukan Biasanya publik aja segerang iya, semua kasus-kasus kita menanti. biasanya, Bang. Ya, semua kita menanti. Oke. Ya, bukan publik aja, teman-teman kepolisian juga sebenarnya menanti agar kemudian kasus ini bisa selesai, karena mereka nggak nyaman juga sebenarnya dengan situasi seperti ini. Ya, jadi ini sama juga misalnya kalau misalnya melanda satu partai misalnya. Orang-orang di partai juga nggak nyaman agar dia cepat selesai begitu. Sehingga kemudian dia bisa menyelesaikan masalah-masalah lainnya atau agenda-agenda lainnya. Mengenai ketidaknyamanan ini nanti juga kita akan lanjutkan ya Bang. Tapi usai jeda sesaat lagi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi pemirsa.